Iya betul. Alhamdulillah masih ingat tuh 14 tahun yang lalu. Baik. Ya, jadi memang berbaik sangka kepada Allah itu tergantung kekuatan keyakinan. Makin yakin kepada Allah, makin mudah berbaik sangka kepada Allah ya. Nah, beginilah ya. Baik. Jadi, kalau kita ingin berbaik sangka kepada Allah, caranya adalah ingat-ingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita sepanjang hidup ini. Coba ya, kita diciptakan jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi virus, tidak jadi kuman. Sudah gitu kita diciptakan jadi orang yang punya iman. Dikala begitu banyak orang yang tidak beriman, kita dikasih iman, dikasih kepercayaan. Banyak orang yang hidup di dunia ini miliaran yang tidak mengenal Allah. Udah diberi iman, kemudian aib kita ditutupi, sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Dan rezeki dicukupi, di rahim kita dicukupi jadi orang, dibentuk keluar jadi bayi, dicukupi rezekinya. Sampai detik ini, puluhan tahun kita hidup, senantiasa dicukupi siang dan malam. Nafas gratis, jantung berdetak, otak bisa berpikir, minum nggak tahu di mana mata airnya juga selalu hadir kepada kita. Apapun yang ada selama hidup ini berpuluh tahun, coba untuk makan saja ya, garamnya dari laut mana ngumpul di meja, nasinya dari sawah yang mana ada, ikannya dari lautan mana, sayurannya dari gunung mana, ngumpul di meja kita setiap hari. Benar ada di antara kita yang terbatas ya, tetapi pasti setiap orang itu ada rezekinya masing-masing. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tiada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di dunia ini kecuali sudah lengkap dengan rezekinya. Memang ada kalanya dibuka, ada kalanya ditahan, ada kalanya diambil. Ini sesuka Allah ya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedang, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikit-dikit. Tetapi kalau selalu disikapi dengan benar, dengan penuh rasa ridho, dengan episode dan syukur, dengan keadaan apapun syukur. Karena antara nikmat dengan musibah itu tidak sebanding. Nikmat itu banyak sekali setiap saat, sedang musibah itu sedikit. Sambil mengeluh saja sebetulnya kita tuh sambil bersyukur, karena bisa mengeluh berarti bisa mikir. Mengeluh saja kita bersyukur karena bisa ngomong. Halo, itu kan ngomong. Sambil bersyukur karena waktu ngomong lehernya juga begini, berarti bisa ditekuk. Masih bisa napas, masih ada yang dengerin. Oh, banyak nikmat. Sambil duduk begini saja, ini nikmat tiada bertepi nih. Telinga mendengar, mata berkedip, napas, jantung berdetak, paru-paru kembang kempis ya, terus sambil duduk ini otot bisa bergerak. Waduh, ini nikmat, tapi jarang orang memikirkan ini nikmat dari Allah. Biasanya orang sibuk mikirin yang tidak ada, sibuk memikirkan keinginan, alih-alih dia bersyukur, dia sibuk saja dengan sesuatu yang membuat dirinya kecewa. Padahal syukur itulah yang mendatangkan karunia. La in syakartum la azidannakum. Jadi kita menderita itu namanya salfok, salah fokus, atau kurfok, kurang fokus ke nikmat, atau gaplok ya nggak, gagal fokus. Gagal fokus. Jadi fokus ke rahmat Allah, ke kebaikan Allah itu mendatangkan husnuzon. Pasti tenang.
Karena ibadah yang paling utama itu adalah husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah berarti kita menuhankan Allah. Jadi ibadah yang paling utama menurut Rasulullah, hadis riwayat Abu Daud, adalah husnuzon kepada Allah.